dalam diskusi itu, akhirnya kesimpulannya adalah dia senang dengan pernyataan saya bahwa Yesus menuhankan Bapa di surga. Senang dia dengan pernyataan itu. Di dalam pikiran dia, berarti Islam tuh benar. Kenapa Islam benar? Kenapa Islam benar? Karena Yesus menuhankan Bapa. Karena Yesus menuhankan Bapa, berarti Yesus adalah seorang Islam. Karena Bapa di surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah Anda setuju bahwa Bapa di surga yang kepadanya Yesus berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Isa Al-Masih putra Maryam berdoa ya kepada Allah. Bukan, pusing kan? Aduh, berat ini. Bang, coba dengerin omongan saya. Dengerin omongan saya, Bang ya. Dengerin omongan saya. Ada seorang muslim namanya Cecep. Sudah? Si Cecep yang muslim ini mewakili banyak orang Islam. Girang gembira. Karena seorang edis, apologet yang besar, ya saya harus ngomong apologet yang besar ya. Bukan sombong ya. Karena memang beda gitu. Ya di antara, jadi pendebat-pendebat yang besar itu ya, misalnya ya saya, Mikana, itu pendebat-pendebat besar itu. Subscribersnya itu di atas 500.000. Itu udah besar. Nah, yang mau saya tanyakan begini. Ketika Cecep ini mendengar statement apologet edis yang mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa di surga, menuhankan Bapa di surga, riang gembiralah dia karena terbukti Islam benar. Nah, pikiran yang gila itu, pikiran yang tidak waras itu, ingin saya waraskan dulu, saya sembuhkan. Pertanyaan saya kepada Anda sebagai orang muslim. Benarkah Yesus yang berdoa kepadanya, yaitu Bapa di surga, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dalam konteks Kristen ya, tetapi kalau dalam konteks Islam, ini perbedaan yang mendasar Bang. Kalau dalam konteks Gini Islam, Bang, coba ulangin pertanyaan saya. Pertanyaan saya coba diulangin dulu. Pertanyaan saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? Bang Edis kan bertanya, apakah yang dimaksud Bapa di surga yang di mana Yesus berdoa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu kan? Yang kepadanya Yesus berdoa. Bapa di surga yang kepadanya Tuhan Yesus berdoa, apakah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam konteks Kristen ya, iya betul. Dalam konteks Muslim, berarti begini sebentar. Berarti menurut Kristen, di dalam pikiran Anda, menurut agama Kristen, Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Islam. Gini, ya itu yang jadi masalah itu Bapa di surganya itu loh Bang. Bapa di surga itu kan bahasa Indonesia. Itu kan Elohim. Betul. Yahweh. Kepada Elohim Yesus berdoa, kepada Bapa di surga. Bapa yang mengutus aku, kesitulah Tuhan Yesus berdoa. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah sosok tersebut yang Yesus berdoa kepadanya, yang dipanggil Bapa di surga itu, adalah Allah yang kalian gembar-gemborkan setiap hari itu? Itu pertanyaannya. Apakah itu? Ini ya, Elohim ya Allah. Kan jawabnya muter-muter kan, kayak Bang, Anda itu jawabnya jangan muter-muter. Dijawab gini loh. Anda itu jangan seperti Romo Cafe, kalau ditanya itu muter-muter. Dijawab dulu, apakah itu adalah Allah? Baru uraikan. Coba, apakah itu Allah? Ya Elohim, iya. Berarti Allah. Elohim yang Yesus berdoa kepadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya kan banyak. Baik. Ada Muhyi. Baik. Nama Allah baik, kan, kita uraikan. Kita uraikan. Nama Allah itu
kan banyak ya. Baik, Ya, kita uraikan. saling. Baik bang, sebentar bang, kita uraikan. Berarti kalau seperti ini kan saya lebih ngerti. Berarti kalian ini ingin memperkenalkan Tuhan kami sendiri, bukan memperkenalkan Tuhan negeri Arab, betul? Betul nggak? Oke, saya tanya Oh, sebenarnya. Tuhan itu Bolehkah? tidak Sebentar benar, bang, Bang. tenang bang, tenang. Abis ini Anda akan Pak ngomong. ini, Gini benar. bang, Tuhan itu tidak benarkah? benar. Tenang. Bang, bolehkah memanggil Allah yang dikenalkan oleh Muhammad, yang kalian gembar-gemborkan itu sebagai Bapak? Ya, saya luruskan bahwa Allah itu tidak punya negeri tadi ya, tidak punya negeri Arab ataupun Mau saya Israel, tunjukkan bukan. ayatnya? Mau saya tunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah? Enggak, Allah itu tidak punya negeri. Dikatakan di dalam Quran Allah itu Tuhan negeri Mekah. Astaga. Apakah Anda tidak Mana percaya lagi ayatnya? dengan Quran, Bang? Mana ayatnya, Bang? Mungkin Abang salah Astaga, udah saya bilang makanya mereka ini. Baik, saya balikan kamera saya. Tertulis di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Coba Anda yang baca, Bang. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang ngerti Quran di dunia ini. Silakan. Aku ini mata saya kurang ini ya. Aku hanya diperintahkan untuk apa itu? Menyembah Tuhan negeri ini. Oke, dikatakan apa? Tuhan apa? Aku di Tuhan negeri apa dia? Enggak jelas itu, coba Abang aja yang baca. Astaga. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya adalah negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah itu? Yaitu Allah. Pertanyaan saya, benarkah Allah adalah Tuhan dari negeri Mekah itu? Tuhan sesembahan orang Mekah itu? Betul atau salah? Ini perlu kajian dari tafsirnya. Perlu kita lihat tafsirnya dulu ya, Bang. Mulai. Angel, angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Berat, saudara-saudara. Bang, ini udah saya tunjukin begini nih, kurang jelasnya yang mana lagi, Bang? Coba, gimana kurang jelasnya? Coba, yuk. Masih kurang jelas gimana, Bang? Ya, maksudnya bagaimana? Dari baca ini, Bang. Anda menyatakan bahwa Allah itu hanya untuk negeri Mekah itu, atau bagaimana? Enggak, tadi kan saya tanya kepada Anda bahwa menurut Al-Quran Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Benar atau salah? Anda katakan tidak benar. Nah, saya tunjuk ayatnya ada di dalam Quran. Bagaimana? Iya, termasuk Tuhannya negeri Indonesia juga, gitu. Enggak ada dikatakan bahwasanya Allah itu Tuhannya negeri Indonesia. Yang dikatakan Tuhan negeri Mekah. Pemilik negeri Mekah. Nah, sekarang jangan ke situ lagi. Sekarang begini. Yang ingin saya utarakan kepada Anda, Bang Hasan, begini loh. Kalau memang Anda itu mempromosikan Tuhan yang dipromosikan di dalam Alkitab, berarti sosok tersebut harus sama. Nah, sekarang kita bandingkan. Pertanyaan saya simple, nggak usah yang rumit-rumit dulu. Bolehkah Allah dipanggil sebagai Bapak? Boleh. Ah, coba saya pengen masker Anda dibuka dulu. Masker Anda dibuka. Terus karena statement ini tuh Anda itu melawan arus gitu loh. Ayo silakan. Enggak. Dipanggil Muhdi boleh loh. Dipanggil Muhdi. Dipanggil Gini, Sakali. bolehkah Allah dipanggil sebagai Bapak? Itu kan bahasa Indonesia ya. Enggak bisa kalau bahasa Indonesia. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Aduh, berat ini memang mereka ini.
Demi bohong-bohongin diri sendiri, akhirnya Enggak. bohongin orang lain. Dengar, Dipanggil Elohim ya. tadi Dipanggil Anda Elohim. katakan boleh. Bang Hasan, tadi Anda katakan boleh, sekarang nggak boleh. Yang tidak boleh diterjemahkan menurut versi Indonesia gitu mungkin kurang pas. Sebenarnya Oke. boleh tapi kurang gitu. Kurang Apa- pas saja terjemahnya. Kalau misalnya Allah kita panggil Bapak, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Betul? Iya seperti Mumet kitab sendiri suci. kan? Bang, kenapa sih kita ini diskusi itu jadi bohong-bohongin diri sendiri? Kenapa Anda tidak pede dengan agama Anda? Kenapa Bukan Anda tidak. itu kenapa Anda itu ngemis bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan kami? Bukan begitu Bang. Gimana? Bahwa Anda sang Khalik Allah ya muhyi itu Anda interpretasikan menurut Anda dan kami berbeda di situ. Itu saja. Bukan itu Termasuk Bang yang saya bahas. perintah-perintahnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bapa kami yang di surga, berarti Allah pun bisa dipanggil Bapa dan Anda tadi bilang iya, lalu Anda koreksi lagi bukan. Kalau Anda bilang iya, Tetapi Allah bagaimana dengan Gini, ayat gini. yang mengatakan Allah- Maha suci Allah dari mempunyai anak? Gini Bang, saya jelaskan ya. Allah sejauh ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah. Persis Bang, kayak ngomong sama Romo Allah. Cafe ini. Ya udah Bang, Abang diskusi dulu sama pohon kelapa lah. Kalau begini, ya, Abang diskusi sama pohon kelapa dulu sana.